Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, perkenalkan nama saya Sumedi, mahasiswa PJJ-PAI kelas D dengan nomor induk mahasiswa 21081194. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan Allah, semoga Allah memberikan kesehatan dan hidayahnya agar kita dapat berpegang teguh terhadap agama tauhid yang kita anut saat ini. Pada sesi pertemuan pelajaran Quran dan hadis kali ini kita akan membahas mengenai nilai-nilai tauhid yang terkandung di dalam kisah surah Al-Buruj, surat ke-85 dengan jumlah ayat 22. Surat ini berkisah tentang Ashabul Ukhdud, yaitu para penggali parit yang dengan zalimnya membakar kaum muslimin yang enggan menuhankan seorang raja yang zalim yang bergelar Zunuwas, itu raja keturunan dari Yahudi yang berada kisahkan dari daerah Yaman, dan kisah ini tercantum di Sahih Rohawul Muslim dari kitab Az-Zuhud wa Ar-Raqaiq bab kisah Ashabul Ukhdud, nomor hadis 3005. Juga ada di Syarah Imam An-Nawawi. Kandungan dari surat ini adalah bagaimana dikisahkan seorang pemuda yang dengan ketauhidannya yang tinggi berhasil membuat rakyat dari raja yang zalim ini beriman kepada Allah. Dimulai dari kisah seorang pemuda yang dia diutus untuk berguru kepada seorang tukang sihir dan syahdan. Ketika beliau berguru, maka ketika beliau melalui sebuah jalan, tidak jauh dari jalan itu ada rumah seorang rahib, yang rahib ini mentauhidkan Allah. Al-Kisah ketika pelajaran dari tukang sihir ini dan rahib ini sudah selesai, dikisahkan dalam kisah surah Al-Buruj itu, seorang pemuda ini ketika berjalan, beliau terhalang oleh seekor hewan yang besar. Ketika beliau melewati suatu jalan itu, dalam pemikiran beliau, seorang pemuda ini, maka beliau ingin menguji mana dari ilmu yang beliau pelajari ini yang lebih utama. Apakah ilmu yang dipelajari dari tukang sihir atau ilmu yang dipelajari dari seorang rahib itu. Maka dengan keyakinan yang teguh, beliau mengambil sebuah batu dan melempar sesosok hewan itu. Maka atas izin Allah, hewan yang besar itu mati. Dengan peristiwa ini, maka sampailah berita ini kepada tukang sihir. Karena tukang sihir ini bertanya, mengapa pemuda ini terlambat menemui tukang sihir.
Ketika berita ini sampai, maka beliau menceritakan kisah ini. Setelah beliau menceritakan kisah ini, maka beliau menyampaikan hujah bagaimana tentang kebenaran bahwa Allah itu hanya satu, Allah yang Esa. Raja yang mendengar kisah tersebut, peristiwa dari yang diceritakan dari pemuda tersebut, tiba-tiba raja menjadi marah dan beliau memanggil pendeta atau rahib itu, memanggil dan mencari. Sesudah itu beliau mendapatkan rahib itu. Atas kezaliman raja itu, maka rahib itu pun ditangkap, dan karena beliau berpegang teguh kepada agama Allah, maka rahib itu digergaji dari kepala sampai ke bawah. Tapi beliau tetap berpegang teguh kepada keyakinannya. Raja yang melihat ini semakin memuncak emosinya. Lalu ditangkaplah pemuda itu. Maka pemuda itu diberikan hukuman dengan dibuang dari sebuah gunung. Atas izin Allah, pemuda tersebut selamat dan kembali kepada raja. Raja yang heran kembali memberikan hukuman. Maka pemuda ini kemudian dibuang ke laut. Namun atas izin Allah juga, pemuda ini bisa kembali dengan selamat dan menemui sang raja. Tentunya raja semakin heran, apa yang menyebabkan pemuda ini tidak bisa dibunuh. Maka sang pemuda ini memberikan suatu tips atau cara agar raja bisa melaksanakan hukuman kepada pemuda ini. Tapi dengan syarat raja yang zalim ini mengumpulkan seluruh rakyatnya untuk menyaksikan hukuman untuk pemuda ini. Lalu pemuda ini menyebutkan suatu kata kunci, yaitu kalau raja ini ingin membunuh sang pemuda, maka ucapkanlah Bismillahi Rabbil Ghulam, Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya Ghulam, Bismillahi Rabbil Ghulam. Lalu panahlah ke arah kening pemuda tersebut. Dengan atas izin Allah, panah yang dilepaskan dari prajurit raja tersebut mengenai pemuda tersebut, maka pemuda tersebut mati. Serta-merta rakyat yang menyaksikan hal ini menjadi beriman. Banyak rakyat yang menyaksikan ini menjadi beriman. Di tengah hiruk pikuk itu, raja melihat hal ini, maka raja semakin tertutup hatinya. Maka beliau mengerahkan prajurit untuk menggali suatu parit besar, yang kemudian parit itu disuluh dengan api, maka parit itu terbakar. Maka disitulah rakyat yang mengesahkan Allah itu dibakar hidup-hidup. Di dalam kisah ini juga diceritakan bahwasanya ada seorang anak bayi
yang dimana beliau anak bayi ini dengan atas izin Allah meneguhkan keimanan sang ibu. Ketika sang ibu itu ditawarkan apakah beliau ingin selamat dengan menuhankan raja yang zalim ini atau beliau dihukum dengan dilemparkan ke parit yang menyala-nyala itu. Maka atas izin Allah bayi ini bisa berbicara dan meneguhkan tauhid dari seorang ibu itu. Demikianlah sekelumit cerita dari kisah Ashabul Ukhdud, yang mana poin dari cerita ini yaitu bagaimana seorang muslim dikisahkan bagaimana seorang muslim itu dia harus meneguhkan keyakinannya, meneguhkan ketauhidannya, karena Allah juga nanti akan menguji di mana yang benar-benar dia beriman kepada Allah atau yang dia sekarang beriman kemudian besoknya tidak beriman. Nilai-nilai yang terkandung di dalam surah Al-Buruj itu adalah bagaimana keteguhan seorang muslim mempertahankan akidahnya. Demikianlah kisah dari Ashabul Ukhdud ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.